Maaf Bapak Ibu, saya agak batuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semangat, tidak seperti pagi ini yang agak-agak mendung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam acara yang apa namanya ya, yang harus daring karena Bapak Ibu semua harus menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih saya sudah dibantu walaupun harus nyambi-nyambi tugas. Eh, Mungkin sedikit waktu yang Bapak Ibu sisihkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak didik kita ke depannya. Izin share screen, ke? Nah, apakah Bapak Ibu sudah melihatnya? Bisa terlihat Bapak Ibu? Oke, sebentar. Punya saya malah bermasalah ini. Eh, Sebelum kita mulai sesi berbagi kali ini, eh, Yun ngapunten, saya akan membagikan kesepakatan kesepakatan kita nggih, biar biar ruang kita nyaman, tidak mengganggu. Oh gitu ya, oke. Maaf Bapak Ibu, eh, sebelum kita mulai meet kita bikin kesepakatan di dalam room ini ya. Yang pertama, nyalakan kamera, kita sama-sama menghargai orang yang berada di sini. Namun jika ada kendala, Bapak Ibu ada tugas yang lain atau sinyal yang gelap grup, itu boleh mematikannya. Yang kedua, silahkan matikan mikrofon selama materi saya sampaikan, kecuali diminta menghidupkan, misal mau bertanya atau menjawab, monggo silahkan dihidupkan. Yang ketiga, gunakan fitur angkat tangan atau raise hand ketika hendak bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, hormati orang lain yang berbicara. Dan terakhir, semoga kita selalu bahagia selama mengikuti sesi ini. Oke, pada modul 1.1. Di sini saya akan membagikan materi yang sudah saya dapatkan pada sesi CGP modul 1
pada modul 1.1 itu dibahas tentang refleksi fisiologis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Beliau memiliki pemikiran yang sangat keren, sehingga pemikiran yang zaman dahulu dikemukakan itu sampai sekarang masih bisa digunakan. Yang pertama, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu trilogi pendidikan atau semboyan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, pertama ing ngarsa tung tulodo, yang artinya kita sebagai pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Nah, sebagai guru kita harus memberi contoh, baik itu kepada siswa kita, tidak hanya sekedar untuk ucapan, perintah, dan lain sebagainya, tapi kita harus memberikan contoh yang baik. Nah, contoh itu merupakan pelajaran yang paling cepat diserap oleh anak didik kita. Yang kedua, itu adalah ing madya mangun karso. Dalam ing madya mangun karso itu artinya seseorang yang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Guru yang baik harus mampu membangkitkan semangat siswanya agar selalu belajar dan terus belajar. Jangan mudah menyerah ketika mendapatkan kesulitan. Nah, peran kita di sini itu sebagai motivator. Kemudian semboyan yang ketiga itu tutwuri handayani. Nah, seorang harus memberikan dorongan, baik moral maupun spiritual, dan semangat kerja dari belakang. Di sini peran kita di belakang. Nah, seorang pendidik harus terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak yang didikannya. Jadi perannya ada di depan, ing ngarso sung tulodo, di tengah ing madya mangun karso, di belakang tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantoro juga memandang pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia. Nah, pendidikan harus mampu mengembangkan potensi individu secara utuh, baik aspek fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Pendidikan juga harus mampu membentuk manusia Indonesia yang berbudaya dan bermartabat. Nah, sebagai tugas guru di sini adalah menuntun. Menuntun itu artinya apa? Menuntun itu artinya mendampingi dan mengarahkan anak-anak untuk mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik juga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar mengembangkan dirinya. Namun, di sisi lain, kita juga harus memberikan bimbingan, memberikan arahan agar anak-anak kita tidak salah arah. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi lebih pada membentuk karakter dan membantu murid mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Pendidik berperan sebagai pamong yang menuntun, mengarahkan agar dapat menemukan jati diri dan tujuan hidupnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak atau siswa-siswa kita itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan berperan
sebagai petani atau tukang kebun. Jadi kita itu sebagai petani, sebagai tukang kebun yang bertugas untuk apa? Untuk merawat, memupuk biji tumbuhan tersebut agar dapat tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan bermanfaat. Nah, berikut adalah beberapa prinsip dasar filosofi menuntun menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan itu harus berpusat pada anak. Anak bukan sebagai objek, tapi anak haruslah sebagai subjek. Kemudian, pendidikan harus memperhatikan kodrat anak. Nah, pendidikan harus memahami potensi dan kemampuan yang dimiliki siswa kita. Pendidikan harus memberikan kebebasan kepada anak. Anak harus diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan harus bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan potensi anak. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter yang membantu anak mencapai potensi maksimal. Filosofi menuntun merupakan salah satu pilar utama dari pendidikan nasional Indonesia. Filosofi ini telah menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan di Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Maaf Bapak Ibu, saya batuk nih, jadi mungkin agak terganggu. Kita lanjutkan. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun, pendidik harus memahami kodrat anak. Nah, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kodrat alam adalah potensi dan kemampuan yang dimiliki anak sejak lahir. Setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda, sehingga pendidikan harus memperhatikan perbedaan tersebut. Pendidik harus memahami potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap anak agar dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan kodratnya. Tentu saja, misal saya kasih contoh aja, kondisi alam di Windusari yang merupakan daerah pegunungan itu jauh sangat berbeda kondisinya dengan daerah pantai. Nah, dalam pendidikan kita harapkan menerapkan contoh yang sesuai dengan alam yang ada di sekitar kita sehingga anak-anak lebih memahami. Tidak perlu membayangkan yang jauh-jauh, yang di sekitar kita yang kita beri contoh. Yang kedua itu adalah kodrat zaman. Kodrat zaman di sini diartikan sebagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar anak. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman agar dapat mempersiapkan anak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidik harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di masa depan. Zaman saya belajar dulu sangat berbeda dengan zaman anak-anak atau siswa kita belajar. Dan mau tidak mau, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan agar pembelajaran yang kita sampaikan sesuai dengan kondisi murid-murid kita. Pendidikan yang sesuai dengan kodratnya akan membantu anak untuk berkembang secara optimal. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam akan membantu anak untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman akan membantu anak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ada beberapa contoh penerapan pendidikan sesuai dengan kodratnya. Di sini saya kasih contoh, misal mendorong anak untuk mengembangkan minat bakat. Setiap anak memiliki minat bakat yang berbeda. Nah, pendidikan harus mendorong anak untuk mengembangkan minat bakatnya agar dapat mencapai potensi maksimal. Kalau kita di SMK, saya contohkan, walaupun masuk ke jurusan TKR, tapi anak lebih berminat dan berbakat voli. Nah, kita sediakan di situ ekstrakurikuler voli, tapi tetap di dalam intranya kita harus
mengembangkan potensinya di dalam jurusan TKR, misal seperti itu. Tapi kita sediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Contoh selanjutnya, memberikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan masa depan. Kemudian memberikan pendidikan yang memerdekakan anak. Pendidikan harus memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar dan mengembangkan diri sendiri dengan kemampuan dan minatnya. Jangan lupa kita harus selalu menuntun agar mereka tidak salah arah. Penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan abad 21 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misal, di sini mendorong pendidikan yang berpusat pada siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya secara utuh, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengembangkan potensi guru agar dapat menjadi teladan pembimbing yang baik untuk siswanya. Kemudian kita masuk ke modul 1.2. Dalam modul 1.2 di sini dibahas tentang kebajikan universal, tentang tergerak, bergerak, dan menggerakkan, serta profil pelajar Pancasila. Kebajikan universal itu diartikan sebagai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui dan dijunjung tinggi oleh semua manusia, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Kebajikan universal ini bersifat abadi dan tidak berubah seiring dengan perkembangan zaman. Nah, contoh kebajikan universal itu yang kita gembor-gemborkan. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Puncak dari pendidikan kita sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Namun di sisi lain masih ada nilai kebajikan yang lain, misal rasa percaya diri, komitmen, hormat, menghormati integritas, empati, menghargai, keingintahuan yang besar, antusiasme yang besar, kreatif, jujur, tanggung jawab, rendah hati, amanah, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam nilai kebajikan universal. Kenapa nilai kebajikan universal ini penting? Nah, karena nilai universal ini penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Praktek kebajikan universal dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Jadi di sini kenapa? Karena bisa menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Nah, manfaat kebajikan universal yaitu meningkatkan kualitas hubungan antar personal. Sudah tidak ada anak-anak yang tawuran kalau anak-anak kita. Nah, mendorong kerjasama dan gotong royong, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai, meningkatkan rasa empati dan peduli sosial, berperilaku jujur dan adil, membangun karakter yang baik dan positif, mencapai kesejahteraan hidup. Nah, praktik kebajikan universal itu ada berbagai cara. Misalnya, bersikap baik dan sopan kepada semua orang, terlepas dari latar belakang mereka. Siswa hormat kepada guru, sopan kepada guru, sesama siswa juga saling menghormati, sesama guru saling menghormati, jujur dan
dalam perkataan, dalam perbuatan, adil dalam memperlakukan orang lain. Orang lain di sini teman, siswa, dan lain sebagainya. Bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Jadi kita tidak mengkambing hitamkan orang lain. Kalau salah yang aku salah. Merasakan apa yang dirasakan orang lain atau yang disebut dengan empati. Jangan sampai kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, itu contoh-contoh praktek dari kebajikan universal. Kemudian di sini ada tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, sebagai seorang guru, kita berkewajiban untuk menggerakkan siswa kita agar menjadi anak yang lebih baik. Sebelum kita dapat menggerakkan orang lain, tentu kita harus tergerak terlebih dahulu. Nah, agar kita bisa tergerak, itu yang mempengaruhi adalah kerja otak. Ada yang namanya berpikir cepat, ada yang namanya berpikir lambat. Kita pelajari dulu apa itu berpikir cepat, apa berpikir lambat. Berpikir cepat itu adalah proses berpikir yang terjadi secara otomatis dan tidak disadari. Nah, sistem ini bertanggung jawab untuk memproses informasi dengan cepat dan menghasilkan keputusan secara intuitif. Nah, sistem berpikir cepat ini juga bertanggung jawab untuk emosi dan perasaan kita. Misal, ketika kita melihat sesuatu yang berbahaya, kita akan secara otomatis menghindarinya tanpa berpikir terlebih dahulu. Kemudian berpikir lambat itu adalah proses berpikir yang terjadi secara sadar dan disengaja. Sistem ini bertanggung jawab untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan menghasilkan keputusan yang lebih rasional. Sistem berpikir lambat ini juga bertanggung jawab untuk merencanakan dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Misal kita dihadapkan pada sebuah soal atau masalah. Lah, otak kita akan berpikir secara lambat. Kedua jenis pikiran ini sangat penting untuk fungsi otak yang maksimal. Kadang kita memang membutuhkan berpikir cepat, tapi kadang kita membutuhkan berpikir lambat. Kemudian tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu adalah 3 kata yang berkaitan erat. Tergerak berarti memiliki dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Dorongan ini dapat berasal dari dalam diri sendiri atau dari luar. Misal, kita tergerak untuk membantu orang lain ketika kita memiliki rasa empati, atau tergerak untuk belajar ketika kita ingin menjadi orang yang lebih berpengetahuan, lebih pintar, dan lain sebagainya. Tergerak. Nah, kemudian bergerak. Bergerak itu melakukan aksi atau tindakan. Nah, setelah kita tergerak untuk melakukan sesuatu, maka kita akan bergerak untuk mewujudkannya. Kita tergerak untuk membantu orang lain, maka kita akan bergerak dengan cara memberikan bantuan tersebut. Menggerakkan berarti mendorong atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Setelah kita tergerak, kemudian kita bergerak untuk melakukan sesuatu, maka kita dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Misal, kita tadi tergerak untuk membantu orang lain. Kita sudah bergerak dengan cara memberikan bantuan. Maka kita dapat menggerakkan orang lain untuk membantu orang yang lainnya lagi. Nah, tergerak, bergerak, dan menggerakkan adalah 3 kata yang menggambarkan proses perubahan. Proses perubahan dimulai dari dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Kemudian dorongan tersebut diwujudkan dalam bentuk aksi dan tindakan. Aksi dan tindakan tersebut dapat mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Tergerak, bergerak, dan menggerakkan adalah 3 kata yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Jika kita semua tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik, kemudian bergerak untuk mewujudkannya, dan kemudian menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka kita yakin dunia dapat diciptakan menjadi lebih baik oleh semua orang. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, kita harus kompak untuk melakukannya. Tidak ada, itu tugas dia, ini tugas saya. Nah, kita kompak untuk membuat dunia ini lebih baik. Dunia yang kita punya itu adalah sekolah, sekolah yang lebih baik. Agar gerakan yang kita lakukan itu efektif, kita juga harus tahu tumbuh kembang anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, usia anak SMK itu ada dalam tahap wiraga wirama. Nah, wiraga atau wirama, wiraga sampai wirama di sini adalah diartikan sebagai irama atau ritme. Wirama menekankan pentingnya pengembangan intelektual anak. Anak perlu memiliki kemampuan berpikir dan belajar dengan baik. Anak juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Anak yang memiliki wirama yang baik akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang utuh dan seimbang. Nah, ciri-ciri anak yang memiliki wirama yang baik itu yang seperti apa? Anak tersebut akan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nah, kita lihat di anak didik kita, apakah anak didik kita mempunyai rasa ingin tahu yang besar? Nah, kita kembali introspeksi dan melihat tugas kita untuk mengajarkan anak kita. Ciri yang kedua, mampu berpikir kritis dan kreatif. Apakah anak-anak didik kita sudah mampu berpikir kritis dan kreatif? Nah, kita yang tahu. Mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, harusnya ketika anak didik kita sudah mampu mengelola emosi dengan baik, mereka tidak akan tawuran, tidak akan mudah tersulut emosi. Nah, yang belajar tidak cuma anak didik kita, guru-gurunya juga gitu, termasuk saya. Kemudian memiliki kemampuan belajar yang baik. Yang terakhir, cirinya adalah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sebagai orang tua, kita di sini sebagai orang tua dari anak-anak kita di rumah, sebagai guru itu orang tua bagi murid kita dapat membantu anak untuk mengembangkan wirama dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, mendorong anak untuk berpikir kritis dan kreatif, memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, membimbing anak untuk mengelola emosi mereka, memberikan anak kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka. Tumbuh kembang anak menurut Erik Erikson itu anak SMK itu pada tahap 5 atau disebut dengan tahap loyalitas. Nah, biasa disebut dengan masa remaja, di mana pada masa ini anak cenderung lebih labil, galau, karena mereka dalam masa mencari, mencoba untuk menebalkan identitas mereka. Nah, pengalaman akan mempengaruhi perilaku mereka di masa berikutnya. Di sini orang tua dan guru sangat berperan untuk menuntun proses penguatan identitas agar tidak mengalami kebingungan peran dan tidak mengalami salah arah. Dalam hal menuntun mereka, kita tidak perlu memaksakan kehendak mereka. Karena menurut Glasser,
Glaser William yang pada tahun 1998 itu mengemukakan tentang teori pilihan bahwa satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berbuat sesuai dengan kemauan kita. Ketika mereka mau bertindak, yaitu atas kemauan mereka. Yang bisa kita berikan untuk anak didik dan orang lain itu hanya sebuah informasi. Nah, informasi itu akan diserap, akan dicerna, atau tidak, itu terserah mereka. Jadi kita berusahanya hanya memberikan informasi. Mudah-mudahan informasi itu bisa bermanfaat, tidak menjelomprongkan atau mengarahkan mereka ke hal yang negatif. Kemudian, masalah psikologis yang bertahan lama itu adalah hubungan atau relasi. Nah, agar informasi kita dapat diterima dengan baik, maka kita harus menciptakan relasi yang baik. Kalau kita kepingin informasi kita diterima oleh anak didik kita dipatuhi oleh anak didik kita, maka kita ciptakan relasi yang baik untuk mereka, hubungan yang baik dengan mereka. Teori pilihan selanjutnya menurut Glaser yaitu apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita saat ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar pemenuhannya di masa depan. Jangan terus melihat ke belakang, lihat masa depan. Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas di benak kita. Setiap manusia memiliki gambaran realitas yang berbeda dan memandang dunia mereka. Biasanya gambaran itu lahir dari pengalaman hidup mereka dan biasanya terkait dengan orang yang paling kita inginkan ada bersama kita. Hal yang paling ingin kita miliki, gagasan atau sistem keyakinan yang kemudian mengatur sebagian besar respon perilaku kita. Yang kita lakukan hanyalah perilaku. Setiap perilaku itu terdiri dari 4 komponen, yaitu tindakan, pemikiran, perasaan, dan fisiologi. Perilaku itu adalah buah dari pilihan. Kita memiliki kontrol langsung atas komponen tindakan dan pemikiran. Kita dapat mengontrol komponen perasaan dan fisiologi secara tidak langsung lewat cara kita memilih komponen tindakan dan pemikiran tadi. Karena setiap perilaku ada dalam kendali diri kita, maka kita perlu fokus pada apa yang dapat dilakukan. Fokus pada kata kerja untuk mengambil kendali atas perilaku dalam suatu keadaan, bukan perilaku sebagai korban. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah perilaku adalah buah dari pilihan kita. Oke, ending dari pendidikan saat ini yang adalah mewujudkan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila yang di situ beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Saya yakin Bapak Ibu semua paham artinya nih. Saya tidak harus menjelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut. Jika nilai yang diharapkan dari seorang murid adalah profil pelajar Pancasila, maka nilai yang diharapkan dari seorang guru itu apa? Nah, dalam materi yang saya dapatkan, itu nilai yang diharapkan dari seorang guru itu adalah
Belum ya. Eh, mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berpihak pada murid, di situ artinya guru menempatkan kepentingan murid di atas kepentingan pribadinya. Jadi di sini murid itu segala-galanya. Kalau yang saya ajarkan, yang saya pelajari itu seperti itu. Murid itu segala-galanya. Berpihak pada murid. Kita benar-benar ya pokoknya apa-apa untuk murid gitulah. Yang kedua reflektif. Nah, reflektif itu guru mampu melihat dan menilai diri sendiri secara kritis. Guru yang reflektif selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya. Artinya kalau kemarin kita memberikan pembelajaran yang kurang menarik, kita refleksi diri. Oh, kemarin kurang menarik. Anak-anak saya belum memahami. Ya, kita coba metode yang lainnya. Itu reflektif. Kemudian mandiri. Nah, mandiri itu guru mampu memunculkan motivasi dalam diri sendiri. Untuk apa? Untuk membuat perubahan, baik di lingkungan sekitar maupun pada diri sendiri. Guru yang mandiri itu tidak bergantung pada orang lain untuk mencapai tujuannya. Simpel aja. Kita mau diklat, nggak harus oyak-oyak, nggak seperti saya nih Bapak Ibu harus oyak-oyak ada SK-nya. Jangan ditiru, itu belum mandiri, itu contoh yang belum mandiri. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu adalah guru yang mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Guru yang kolaboratif mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kita punya program sekolah. Kalau kita punya sikap atau nilai kolaboratif yang baik, harusnya program itu saling disempuyung agar berjalan dengan baik, jangan saling menjatuhkan. Itu kolaboratif. Kemudian inovatif. Inovatif adalah guru yang mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik agar murid merasa senang. Guru yang inovatif itu biasanya tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, tadi itu adalah materi dari modul 1.2. Masih sabar kan Bapak Ibu, kita masih ada dua modul, modul 1.3 dan modul 1.4. Pada modul 1.3 itu dibahas tentang perubahan positif. Perubahan positif itu apa? Perubahan yang mengarah pada perbaikan atau kemajuan, baik untuk siswa, untuk guru, untuk sekolah, maupun untuk lingkungan sekitar. Contoh perubahan positif itu peningkatan hasil belajar, peningkatan keterampilan, berpikir, keterampilan untuk berpikir kritis, keterampilan untuk pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, kolaborasi, itu termasuk perubahan positif, baik untuk siswa maupun untuk guru. Kemudian, untuk meraih perubahan positif yang kita inginkan, maka kita membutuhkan suatu visi. Nah, agar arah yang kita tuju itu terfokuskan. Kita tidak ngeladrah kemana-mana. Nah, visi di sini diartikan sebagai gambaran besar atau cita-cita yang ingin dicapai untuk suatu organisasi, oleh suatu organisasi atau individu. Jadi Bapak Ibu guru boleh mempunyai visi tertentu untuk mengelola kelas. Nah, di sini kita juga punya visi sekolah yang harus kita wujudkan. Nah, visi biasanya bersifat ambisius, menantang, tetapi juga harus realistis dan harus dapat dicapai. Visi memiliki beberapa fungsi. Fungsi visi, kenapa kita harus mempunyai visi? Di sini
Fungsinya, 1, menentukan arah dan tujuan seseorang. Kedua, memberikan motivasi dan inspirasi bagi orang tersebut. Ketiga, menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Visi yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, jelas dan ringkas, tidak panjang-panjang, realistis, dan dapat dicapai, berorientasi pada masa depan, memiliki daya tarik dan inspiratif. Itu visi. Nah, untuk membuat visi, kita bisa menggunakan metode pendekatan. Nah, kemarin saya diajarkan metode pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Pendekatan kolaboratif yang berfokus pada pencarian nilai-nilai dalam suatu organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil di masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Ada 5 tahap dalam inquiry apresiatif yang kemarin saya pelajari yang disingkat dengan BAKJA. B. B itu buat pertanyaan. Kita bikin pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud itu sebagai penentu arah, mendefinisikan tujuan, memprovokasi perubahan. A. A adalah ambil pelajaran. Di sini kita juga akan menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan atau mengenali kekuatan, potensi, peluang yang ada di dalam diri kita atau di sekolah kita. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi atau mengapresiasi hal yang terbaik. Kemudian G. G itu adalah gali mimpi. Pada proses ini kita menyusun deskripsi kolektif dan membayangkan gambaran masa depan yang akan diraih. C. Itu jabarkan rencana di mana kita mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah atau terobosan untuk memudahkan pencapaian. Rencana apa yang akan kita gunakan untuk mencapai visi tersebut. Yang A terakhir adalah atur eksekusi. Di sini kita menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam tiap terobosan. Siapa yang bertanggung jawab, koordinatornya siapa. Jadi tidak saling memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Atur eksekusi. Kita sudah sampai ke modul terakhir Bapak Ibu. Modul ke 1.4. Di sini akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu diartikan sebagai suatu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak yang berfokus pada membangun hubungan positif, mengajarkan keterampilan hidup, membantu anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Disiplin positif tidak menggunakan hukuman, tidak menggunakan ancaman, melainkan menggunakan pendekatan yang positif dan konstruktif. Disiplin positif didasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama, hubungan positif. Disiplin positif dibangun di atas hubungan positif antara orang tua, guru, dengan anak atau siswa. Orang tua yang memiliki hubungan positif dengan anak akan lebih mudah untuk menginspirasi anak tersebut untuk berperilaku baik.
Yang kedua, keterampilan hidup. Disiplin positif mengajarkan anak berketerampilan hidup seperti memecahkan masalah, mengelola emosi, membuat keputusan yang baik. Keterampilan hidup ini akan membantu anak untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Konsekuensi. Prinsip yang tiga, konsekuensi. Dari disiplin positif, itu mengajarkan anak tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Konsekuensi yang diberikan haruslah logis dan konsisten, dan harus bertujuan untuk mengajarkan anak tentang perilaku yang baik. Mereka harus tahu, oh tindakan ini konsekuensinya seperti apa, itu harus dipahami oleh mereka. Disiplin positif memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, itu meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak, membantu anak untuk mengembangkan keterampilan hidup, meningkatkan rasa percaya diri pada anak, membantu anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Kenapa kita perlu tahu 5 kebutuhan dasar manusia? Karena 5 kebutuhan dasar ini jika tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk menumbuhkan disiplin positif. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan disiplin positif pada anak-anak kita, pada siswa kita, kita harus paham kebutuhan mereka itu apa. Nah, 5 kebutuhan dasar mereka itu adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, penguasaan. Penguasaan ini dalam arti kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan atas pilihan. Kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Seseorang akan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya. Tapi jika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara positif, maka mereka bisa melanggar peraturan yang ada, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi, ketika ada anak yang bermasalah, tawuran, senang melanggar aturan, berarti ada kebutuhan yang belum mereka penuhi. Nah, kita sebagai pendidik yang baik harusnya kita memenuhi itu. Ketika kita mendapatkan siswa kita, anak kita bermasalah karena kebutuhannya belum terpenuhi, maka kita bisa menempatkan kita dalam posisi. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita tempatkan. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Kita bahas satu-satu. Penghukum. Pada posisi ini, guru menggunakan hukuman fisik, hukuman verbal untuk mengendalikan perilaku manusia, mengendalikan perilaku siswa. Guru yang menggunakan posisi ini seringkali merasa bahwa siswa harus dipaksa untuk mematuhi aturan. Nah, saya kadang juga berada di posisi ini. Tapi ternyata posisi ini juga kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena dampak pada siswa, itu siswa akan cenderung mengulangi kesalahan. Dia akan takut ketika ada kita. Tapi ketika dibalik itu, dia akan mengulangi lagi. Nah, bahkan siswa itu akan berperilaku agresif, memberontak.
mendendam. Nah, kalau dia diam, dia akan menyalahkan orang lain. Nah, itu tidak baiknya seperti itu. Nah, kita belajar sama-sama untuk tidak berada pada posisi penghukum. Saya juga baru berusaha ini Bapak Ibu. Kemudian posisi yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan perilaku siswa. Guru yang menggunakan posisi ini seringkali mengatakan hal-hal seperti, kamu membuat saya kecewa, kamu membuat saya malu, kamu membuat orang tuamu malu. Nah, biasanya nada bicara yang digunakan oleh posisi pembuat rasa bersalah itu rendah. Dia tidak akan menghardik, dia tidak akan teriak-teriak. Beda sama posisi kontrol. Posisi penghukum tadi beda. Tapi posisi ini juga ternyata kurang baik. Kenapa? Karena dampak pada siswa, itu siswa merasa rendah diri. Dia akan merasa rendah diri, merasa gagal, tidak dihargai. Dia akan mencoba berbohong untuk menyembunyikan keadaan atau untuk menyangkal keadaannya. Jadi kita juga yang biasanya seperti ini juga ayo kita hindari. Nah, kita bisa mungkin kita bisa berada pada posisi teman. Nah, pada posisi ini guru menjadi teman bagi siswa. Guru yang menggunakan posisi ini seringkali mencoba untuk memahami mengapa siswa berperilaku tertentu. Dia paham, kan teman, gitu kan. Dampak yang mungkin terjadi pada siswa itu adalah siswa merasa tergantung. Kenapa? Karena akan dibantu oleh guru tersebut. Dia tidak mandiri, tidak bisa memutuskan sesuatu. Ternyata kita sebagai teman pun juga ada dampak negatifnya. Lalu kita harus sebagai apa? Kita lihat posisi yang keempat, pemantau. Nah, pada posisi ini, guru menggunakan aturan dan konsekuensi untuk mengendalikan perilaku siswa. Guru yang menggunakan posisi ini seringkali mengatakan hal-hal seperti, jika kamu melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan seperti ini. Maka konsekuensinya seperti ini. Nah, dampak yang terjadi pada siswa itu siswa cenderung menitik beratkan pada dampak diri sendiri atau misal ketika saya berbuat baik saya akan mendapatkan hadiah, ketika saya berbuat tidak baik maka saya akan mendapatkan hukuman. Nah, tapi siswa ini sadar jika itu akan didapatkan, dia sudah mulai bertanggung jawab dengan tindakannya. Berarti posisi kita itu lebih baik dibanding 3 posisi yang sebelumnya. Ada satu posisi yang paling baik yang harusnya kita pelajari sebagai seorang pengajar. Nah, posisi ini disebut dengan posisi manajer. Pada posisi manajer itu guru membantu siswa untuk mengembangkan kontrol diri. Guru menggunakan posisi ini seringkali menggunakan teknik-teknik seperti negosiasi. Dia nego dengan anak yang bermasalah. Nah, dampak yang terjadi pada siswa itu siswa dapat mengevaluasi diri. Bagaimana dirinya akan menjadi lebih baik. Jadi saya berbuat apa? Bagaimana biar saya menjadi lebih baik? Bagaimana biar sikap saya menjadi lebih baik? Itu diajak konseling, diajak negosiasi. Itu posisi manajer. Siswa memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilakunya. Dengan menggunakan posisi manajer, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan kontrol diri dan menjadi lebih bertanggung jawab. Ada beberapa tips yang bisa digunakan. Yang pertama, fokus pada perilaku dan bukan pada kepribadian. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka.
berikan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bersikap konsisten dalam menerapkan aturan dan konsekuensi. Kita harus konsisten, tidak boleh leda-lede. Ya. Kemudian, ini ada sedikit teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terdapat 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku kita, perilaku siswa kita. Itu kenapa? Ada 3 motivasi. Oh, yang pertama di sini menurut penelitian itu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan itu untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ben dialem, biar dipuji, biar dapat hadiah. Motivasi kedua. Motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, monggo Bapak Ibu kita renungkan. Kita berada di posisi mana? Nah, kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang mana? Nah, sebaiknya kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mudah-mudahan kita berada di sini. Kemudian tadi ada hukuman dan penghargaan. Sering kita mendengar kata hukuman penghargaan atau kata kerennya reward and punishment. Yang saya pelajari ternyata baik itu reward maupun punishment itu merupakan sebuah hukuman, walaupun itu sifatnya positif dan sifatnya negatif. Hukuman itu adalah konsekuensi negatif yang diberikan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Hukuman dapat berupa teguran, skos, dan hukuman yang lainnya. Sifat dari hukuman di sini satu arah. Jadi, oh saya punya aturan harus dijalani, maka yang tidak menjalani dapat hukuman. Satu arah. Kemudian tanpa melalui kesepakatan. Kita tidak ada kesepakatan antara sekolah dan siswa, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, anak merasa tersakiti, baik itu secara fisik maupun psikis. Akibatnya anak merasa tidak nyaman. Nah, penghargaan, beda dengan penghargaan. Penghargaan itu adalah konsekuensi positif. Hukuman yang bersifat positif yang diberikan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Tujuan penghargaan adalah untuk meningkatkan kemungkinan berperilaku tersebut terjadi lagi. Nah, penghargaan dapat berupa pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Namun, jika hadiah, penghargaan, dan lain-lain itu ditiadakan, maka akibatnya tindakan positif itu juga akan tiada. Itu kemungkinan besarnya seperti itu. Karena mereka berperilaku berdasarkan untuk mendapatkan imbalan. Nah, perilaku yang baik itu harus berasal dari motivasi diri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Oke. Apa beda hukuman sama konsekuensi? Nah, kita kadang, oh konsekuensi perbuatan ini, konsekuensinya harus begini. Gitu. Kalau hukuman itu satu arah.
Tapi kalau konsekuensi itu bersifat dua arah. Jadi konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Kita bikin kesepakatan. Nah, adanya konsekuensi itu mendorong kepatuhan pada aturan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Walaupun sama-sama pendek, tapi itu dua arah. Adanya stimulus dan respon. Kita sudah sama akhir Bapak Ibu. Nah, kita sampai ke restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi di sini adalah dua arah, merupakan pilihan, menguatkan dalam jangka panjang, masalah akan terpecahkan, murid menjadi lebih bertanggung jawab. Ada 3 langkah dalam restitusi. Nah, yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Karena 3 maka kita sebut segitiga restitusi. Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Langkah pertama ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Caranya dengan membantu orang tersebut untuk merasa diterima dan dihargai, terlepas dari kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini penting untuk dilakukan agar orang tersebut tidak merasa terisolasi, tidak merasa putus asa. Nah, kita bisa menggunakan kalimat. Ketika kita memanggil anak yang bermasalah, kita bisa menggunakan kalimat. Mas, Mbak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu manusiawi, tapi ada tapinya. Di situ ada tapinya. Jadi kita ketuk hatinya. Nah, itu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua itu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Tadi dikatakan, anak akan menyimpang, akan melanggar aturan ketika kebutuhan dasarnya. Salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi validasi tindakan yang salah itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar orang tersebut dapat belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi di masa depan. Contoh yang biasa kita, yang kemarin saya terima di materi itu kalimatnya seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap kamu, tapi, nah, misal sikap yang berani sama guru apa, kamu boleh mempertahankan sikap, tapi ada tapinya. Kamu mesti punya alasan untuk melakukan itu. Tapi, nah, ada tapinya. Nah, kita tekankan pada tapinya itu. Nah, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Langkah ketiga ini adalah membantu orang tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini penting untuk dilakukan agar orang tersebut dapat berdamai dengan diri sendiri dan orang lain yang telah mereka rugikan. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada perbaikan hubungan dan karakter, bukan hukuman. Pendekatan ini didasar pada keyakinan setiap orang untuk memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih
Baik, segitiga restitusi ini biasanya digunakan oleh orang yang sudah memiliki posisi sebagai manajer. Sudah sampai, terima kasih. Berarti pemaparan saya sudah selesai. Mungkin sebelum kita tutup, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Monggo, silahkan. Saya stop presentasi, nggih. Monggo, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya atau malah jadi tinggal tidur, melaksanakan tugas masing-masing? Adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Tak ada? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan paparan. Oh, nggih, monggo monggo nggih. Silahkan nggih, Mbak Dina nggih. Mbak Dina, monggo Mbak Dina. Mau tanya apa Mbak Dina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Mbak, saya juga guru sudah tua, tapi saya juga masih belajar. Kita belajar ke posisi tadi, posisi kontrol manager tadi, Pak. Jadi eh, kita ajak mereka sharing. Sharing ketika di kelas kita bisa kesepakatan kelas. Kita bisa mengadakan kesepakatan kelas. Oh, maaf maaf. Oh ya, maaf maaf. Ternyata mic saya matikan. Oke, saya ulang ya. Saya guru tua, tapi saya juga masih belajar karena jujur saja kemarin-kemarin posisi saya itu sebagai penghukum mayoritas seperti itu. Nah, baru setelah saya belajar ini, saya memperbaiki. Nah, mungkin kita bisa belajar untuk mencapai posisi manajer. Atau paling enggak, kita sebagai posisi pemantau. Jadi, kalau di kelas kita bisa menerapkan kesepakatan kelas. Kita ajak anak-anak kita untuk berdiskusi. Pelajaran apa yang kamu inginkan? Saya seperti itu kemarin, Mbak. Ternyata di kelas TKR 1, 2, 3 agak berhasil. Eh, anu, posisi apa keinginannya seperti apa? Mereka akan bicara. Bu, boleh makan, boleh minum, misal seperti itu. Kan haus gitu. Saya bilang, saya juga haus, tapi saya nggak minum, nggak makan. Saya menghormati kalian. Ketika saya ngomong, kamu minum makan, itu termasuk sopan enggak? Nah, akhirnya dia diam. Tapi kan haus, Bu. Bilang, tapi kan lapar, Bu. Nanti kalau mah gimana? Kalian muslim. Kebetulan murid kita muslim, nggih, Mbak. Nggih. Kalian muslim, saya bilang gitu. Diajarkan puasa. Kalau cuman tidak makan, tidak minum selama 3 jam pembelajaran atau 3 jam, 4 jam pembelajaran pagi, itu tidak akan membuat mah. Tidak ada puasa yang bikin mah. Tidak ada puasa yang bikin mati. Nah, seperti itu. Nah, kemarin saya menyampaikannya seperti itu. Terus, Bu, siang-siang pernah. Kita juga harus gini, eh, aktif di dalam pembelajaran. Jadi yang namanya aktif itu boleh tidur enggak? Enggak, berikan jawab.
Tapi ngantuk, ada juga yang nyeletuknya gini. Tapi kan ngantuk Bu, sudah siang-siang. Pembelajaran saya 10 jam, Mbak. Tapi kan ngantuk, capek. Terus gimana? Nanti kalau sakit, aneh-aneh. Alasan anak-anak kita itu aneh-aneh aja, Mbak. Lah saya bilang gini, lah ketika ngantuk, pembelajaran kondusif, jujur, ketika kamu satu ngantuk, emosi saya itu akan tersulut. Nanti semua jadi masalah. Saya akan marah ke satu kelas. Apakah itu baik? Tidak. Tidak baik untuk saya, tapi tidak baik juga untuk kalian. Lah, piye caranya beneran ngantuk gitu. Kalau dibilang capek, saya juga capek sama Mas gitu. Cuman piye caranya beneran ngantuk. Nah, mereka akan cuci muka, Bu. Oke, cuci muka. Yakin setelah cuci muka tidak ngantuk? Ah, bahkan ada anak yang menerapkan hukuman gitu loh. Oh, kalau ngantuk tidur disuruh lari aja, Bu. Disuruh jalan jongkok aja. Lah kita sampaikan di situ. Kalau memang itu mau disepakati di kelas, kita sampaikan. Akhirnya di situ tercapai, Mbak. Ketika ada yang ngantuk, saya bilang kesepakatannya gimana? Saya cuci muka terus lari lapangan. Itu ada di TKR 2 kalau nggak salah. Ya, mereka melakukan itu. Nah, ketika main HP, nah, main HP boleh enggak? Boleh gitu misal. Lah, tapi ketika saya bicara kalian main HP gimana? Apa yo dengar? Enggak lah. Ketika saya bicara mereka nggak boleh main HP. Lah sanksinya apa? Konsekuensinya apa? HP ditaruh di depan. Kalau ketahuan, tapi kalau tidak ketahuan ya itu namanya eh, apa ya keberuntungan buat mereka. Jadi kita sampaikan kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Nanti mereka akan paham gitu, Mbak. Kemarin saya sudah melaksanakan seperti itu dan hasilnya eh, minggu 2 minggu kemarin lumayan dari anak yang susah sekali dikontrol, yang main HP, yang tidur, yang pergi ke kantin, yang aneh-aneh itu akhirnya bisa agak kita kendalikan gitu. Bagaimana Mbak Dina? Mungkin bisa dicoba untuk Bapak Ibu guru yang lain. Iya, nggih. Nggih, nggih, seperti itu Mbak. Sudah puas dengan jawabannya atau masih agak oh nggih, makasih Mbak Dina. Ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya? Oke, nggih. Matur nuwun Mbak Dina. Ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya, monggo silahkan sebelum sesi saya tutup. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Walaupun sedikit mungkin bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk anak didik kita ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya minta maaf kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya tutup, nggih.